Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kembali kita berbagi. Kami berbagi literasi, pengetahuan, pengalaman dari seorang narasumber yang sudah beberapa kali tampil dalam kanal Yuda Triguna Channel. Tidak lain adalah Dr. Iketut Rupawan MAG. Yang bersangkutan seorang pensiunan guru, tetapi yang lebih unik dari yang bersangkutan adalah ia seorang yang menekuni elektronik. Aneh. Guru elektronik dan sekarang menjadi narasumber urusan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mencoba berbagi mengenai Banten Ayaban. Banten Ayaban seringkali kita dengar. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Banten Ayaban? Apa saja unsur-unsur penting dari Banten Ayaban? Kapan kita menggunakan itu? Dan tentu dari akhir perbincangan ini kita akan mencoba memahami apa di balik makna di balik Banten Ayaban tersebut. Baik, Pak Ketut Rupawan, suksema sampun preside rauh ya, dan bersedia berbagi pengetahuan. Semoga Bapak tetap sehat ya, tetap membantu kami untuk melakukan siar-siar agama. Ya. Sehat, Pak? Ya, sehat. Tolong disapa. Oh, ya. Dilanjutkan dengan apa sebenarnya Banten Ayaban yang dimaksud. Terus. Ya. Ya. Om Swastiastu, Atu Haji. Ya. Pemirsa Yuda Triguna Channel juga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun mungkin nanti ada sedikit yang bisa kami sumbangkan, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya tentang Banten Ayaban. Ya. Ini sebagai pendahuluan, kita sebagai manusia umumnya dalam berkomunikasi dengan lingkungan, dengan kata-kata, mimik muka, gerak tubuh, itu katanya itu adalah simbol. Ya. 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 Nah, itu manusia pada umumnya. Kita umat Hindu di Bali juga berkomunikasi dengan banyak simbol. Nah, simbol itu ya sebagai suatu tanda, misalnya suatu barang atau gerak, mimik muka begitu. Di balik tanda itu ada makna. Nah, ada artinya. Ya. Nah, sekarang umat Hindu di Bali pada dasarnya dalam ritualnya, dalam upacara-upacara banyak sekali menggunakan simbol-simbol. Nah, di antara yang paling umum adalah Banten. Ya. Ya. Banten, nah itu kalau dicari apa itu Banten, istilah Banten banyak kita temukan di lontar-lontar. Ya. Memang dari lontar lah kita belajar tentang uraian penggunaan Banten, pembuatan Banten, Ya. nah apa makna Banten dan seterusnya. Di antaranya ada lontar Widi Sastra, Ya. Dewa Tatwa, Polutok, Dewa Yadnya, dan banyak sekali lontar-lontar tentang Banten. Sekarang Banten, kalau dilihat dari fungsinya, ada beberapa macam. Ada Banten sebagai penyucian, Ya. untuk membersihkan, penyucian secara neskala begitu. Misalnya Banten Durmengala, Ya. Padudusan, nah mungkin dan lain-lainnya. Kemudian
yang lain fungsinya itu sebagai lingga atau simbol ide Betara. Nah, kemudian ada Banten sebagai hulu, nah, sebagai kepala. Ada Banten sebagai yang berfungsi sebagai badan. Ya. Ada Banten juga sebagai kaki. Jadi seperti tubuh manusia. Ada kepalanya, ada badan, ada kaki. Ada juga Banten-Banten yang digunakan sebagai permohonan tertentu yang disebut sesayut atau tebasan. Nah, sekarang di mana letak Banten Ayaban seperti tadi? Ya. Atau sebelum sampai di mana? Apa itu Banten Ayaban? Nah, Ayaban dalam bahasa Bali berasal dari kata ayab, betul. Ayab menjadi ayaban, ngayab kata kerjanya. Jadi aturan itu. Kalau aturan apa? Suguhan. Ya. Dalam bahasa Jawa kuno, ayaban itu diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan. Hidangan gitu. Nah, itu dalam kamus. Ya. Nah, itu dimaksudkan sebagai sesajen, saji. Ya. Dalam bahasa Indonesia, saji itu ya hidangan, makanan. Nah, sekarang memang kita di umat Hindu di Bali, pada Banten itu ada hidangan, wujudnya hidangan. Nah, tentu nanti bisa dimaknai tidak hanya sekedar makanan itu, tetapi mengandung makna tertentu. Nah, jadi kalau dari kata ayaban itu adalah secara nyata itu adalah hidangan yang dihaturkan atau dipersembahkan. Jadi hidangan yang kita konsumsilah yang kita haturkan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, nanti kita lanjutkan. Kemudian Banten Ayaban, kalau tadi dilihat dari fungsinya tuh Haji, salah satu fungsi Banten itu ada sebagai kepala, badan, dan kaki. Nah, yang di badan inilah yang disebut Banten Ayaban. Nah, Banten-Banten yang berfungsi sebagai atau simbol badan, itu disebut Banten Ayaban. Nah, sekarang mengapa diandaikan seperti tubuh manusia? Ada kepala, ada badan, ada kaki. Dalam lontar Yadnya Prakerti disebutkan bahwa Banten pinake ragante dwi. Itu salah satu. Banten itu adalah simbol badan Anda sendiri. Jadi ada kepala, badan, dan kaki. Nah, secara gampang Banten itu distrukturkan menjadi 3 bagian tadi. Dari berbagai macam Banten yang sulit dibayangkan. Dengan namanya yang banyak, bentuknya berbeda. Macam-macam, Nah, kalau distrukturkan ya seperti itu. Ada kepalanya, badannya, dan ada kakinya. Nah, sekarang badannya inilah yang disebut Banten Ayaban. Nah, semua jenis Banten yang ada dalam struktur Banten itu di bagian badan, itulah yang disebut Ayaban. Ini Banten Ayaban seperti tadi, kalau dilihat bahan-bahannya atau lebih baik kita lihat nyatanya dulu. Ada Banten Ayaban yang terkecil yang disebut rayunan atau rayunan atau ajangan. Kalau di daerah masih pegunungan seperti daerah Penglipuran, Banten Ayabannya itu disebut Banten daharan atau Haji. Daharan. Daharan itu kan makanan. Kemudian di daerah dataran Ayaban atau rayunan. Nah, ini. Yang terkecil itu Banten Ayaban yang terkecil atau Haji. Rayunan atau daharan ini. Terbuat dari wadah tamas, kecil, tamas kecil bulat, bundar. Isinya apa? 2 pucuk nasi atau dibentuk menjadi pangkonan atau apa istilah lain untak itu. Itu berupa atau berbahan nasi 2.
Kemudian ada celemik, tangkih begitu segitiga bentuknya. Isinya adalah saur dan kacang. Saur itu ya apa dari bahan parutan kelapa. Sahur. Ada ya. Kemudian ada kacang-kacangan. Ya. Dan satu lagi pemirsa adalah sepotong telur. Telur. Jadi kalau kita lihat ayaban yang terkecil, sebuah banten yang paling niste, yang paling kecil, paling sederhana, dalam tamas ada nasinya, ada dagingnya, telur itu termasuk daging. Kemudian ada biji-bijian dan sayur, kacang itu, ya saur, yaitu sayuran dari buah kelapa yang dipanen. Jadi 3 jenis makanan yang kita makan sebetulnya ini, yang kita aturkan dibentuk sedemikian rupa dengan hati yang tulus, bentuk yang indah, baik, menjadilah sebuah banten ayaban terkecil yang disebut rayunan. Nah, kemudian itu bagi masyarakat yang paling sederhana dibuat banten rayunan. Kemudian kalau diperbesar lagi, dimadio lah gitu. Ya, ditingkatkan lagi sesuai kemampuan, keadaan, ya adanya barang-barang atau buah-buahan yang lain bisa didapatkan. Itu ditambahkan pisang atau kadang-kadang 1 biji, ditambah dengan jajan atau rake-rake. Nah, kalau banten rayunan tadi ditambah pisang sekarang, tambah jajan sedikit, menjadilah banten ajuman. Jadi sudah meningkat. Banten ayaban, banten ajuman. Nah, lebih banten rayunan paling sederhana, ditingkatkan ditambah ajuman, jajan dan pisang, menjadi namanya ajuman. Nah, sekarang kalau mau diperbesar lagi, banten ayaban yang kecil tadi, ajuman ini, nasinya sekarang dirubah, dibesarkan, bukan kecil-kecil 2, tapi dirubah menjadi tipat, dengan tipat. Tentu tipat kalau dulu pakai tipat rebus, betul-betul tipat lah. Nah, sekarang mungkin ada perkembangan tipatnya berbeda. Kita lihat tipat, misalnya tipat dampulan 2 biji itu, tentu logikanya kalau kita makan tipat 2, cukupkah dagingnya cuma sepotong telur? Nah, kan itu logikanya. Dirasionalisasi lagi. Tentu niki telurnya yang tadi diganti dengan sebutir telur masak. Bukan potongan Bukan kecil. potongan. Nah, jadi sudah berkembang dari rayunan, ajuman menjadi dampulan, lebih besar. Nah, demikian seterusnya ada 6 tipat, namanya kelanan. Nah, istilah Bali. Kelan. Satu kelan 6 itu. 6. Kelanan ya cuma dirubah. Kemudian dirubah bentuk ketupat itu dengan tumpeng. Jadilah peras dia. Isinya tetap unsurnya tetap. Nah, tentu dagingnya masih tetap telur sebutir. Diperbesar lagi. Jadi digabung-gabungkan, diperbesar menjadilah banten tumpeng 5 misalnya. Banten tumpeng 5 berkembang lagi menjadi banten tumpeng pitu. Ya, kalau di daerah pegunungan disebut sorokan. Ada banten tumpeng 11, tumpeng 21 atau tumpeng selikur. Kemudian berkembang lagi menjadi banten tumpeng 33 disebut pebangkit. Kalau yang 21 itu disebut banten pemereman atau pekolaman. Berkembang menjadi banten tumpengnya 33. Dilihat dari jumlah tumpengnya tuh. Berkembang lagi menjadi 38 pebangkit bogem namanya. Paling besar menjadi 44 tumpengnya disebut pebangkit agung. Nah, jadi
Banten Ayaban itu berjenis-jenis, dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar. Unsur-unsurnya bagaimana? Tetap itu aja. Kapan telur dirubah menjadi ayam? Nah, Ini menarik. Masa tipatnya dampulan dado duangkelan gitu. Telur cuma satu. Nggak cukup. Nggak cukup. Sahurnya cuma sejumput, jadi nggak cukup. Ya. Kapan itu? Nah, jadi kalau tadi misalnya tipat Banten dampulan atau kelanan yang 6 biji tipat 1 butir telur, sekarang ketika mulai diperbesar menjadi satu wadah lumpian dengan misalnya tumpeng 7. Yang disebut sorohan, mulailah di sana dipakai ayam panggang biasanya. Nah, lanjut kalau Bantennya berkembang menjadi tumpang selikur atau merama, nah, biasanya digunakan ketika orang kawin gitu di balai dangin itu, tumpangnya selikur atau 22 ada, itu berkembang lagi dagingnya, yaitu pakai babi guling atau aja. Gitu. Terus buahnya tentu tidak cukup satu pisang. Nah, diisilah satu gebogan sekarang. Banyak. Jadi peningkatan dari nasinya diikuti peningkatan lauknya, dagingnya, termasuk buahnya. Jadi apa maksudnya itu semua? Di sini kita lihat ada perubahan bentuk atau istilah kerennya transformasi istilah. Ini tentu tidak lepas dalam kaitannya kemampuan umat juga. Bagi umat yang kemampuannya sedikit bisa disediakanlah cara mengaturkan Banten Ayaban yang kecil. Nah, tentu orang yang sudah dapat gaji besar berkecukupan diberi peluang yang lebih besar. Mengaturkan sesuatu yang lebih besar. Nah, sesuai dengan ketulusan hati yang bersangkutan, kemampuan. Nah, demikian perkembangannya sampai yang terbesar pebangkit. Nah, di sana disebutkan pebangkit makai guling. Pebangkit ini rentetannya, runtutan dagingnya guling, disertai gayah, yang namanya gayah, yaitu daging-daging babi yang dibentuk sedemikian rupa. Itu ada bermacam-macam gayah, tapi yang terkecil wadah tamas, dipotong kepalanya, kakinya, badannya, dan sebagainya. Bangun urip istilahnya. Nah, itu menyertai. Nah, demikian bentuk Banten Ayaban dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar. Kuncinya adalah unsur-unsurnya tetap 3. Ada nasi, daging, dan buah. Nah, mungkin lebih umum disebut dengan segitiga kuliner seperti dulu kita sebut. Itulah yang menghidupi manusia di seluruh dunia tuh. Ini mungkin. Jadi kira-kira setelah kita mencoba menjelaskan bahwa struktur Banten itu ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian kaki. Posisi Banten Ayaban itu ada sebagai simbol bagian badan. Dan itu pun variatif. Berdasarkan kecil besarnya. Mulai dari hanya menggunakan nasi kecil, telur sepotong, sayur sedikit. Sayur sedikit, sampai kepada yang paling besar menggunakan bebangkit. Yang unsur-unsurnya lebih besar. Kira-kira apa makna dibalik semua yang kita yang tampak itu? Nah, lalu biar tidak ada kesan bahwa kita buang-buang uang, atau bertaruh saja tidak pernah minta beguling. Kenapa kita harus mempersembahkan beguling? Apa yang menyertai dari besarnya upacara maupun kecilnya upacara? Urusan. Semua itu aja. Seperti tadi,
sesuai kemampuan, Ya. itu salah satu. Kemudian dari sastra memang dianjurkan atau ditegaskan bahwa supaya haturan itu serasi ya Tuan. Kalau badannya besar, Ya. kepalanya ya dibuat lebih besar juga, Menyesuaikan dengan besar Nih. badan. Jangan sampai kepalanya besar, badan di hulu besar, badannya kecil, kakinya juga kecil. Ya. Nanti mungkin Cepat jatuh. hidrosipalus nih, sakit jadinya. Ya. Ya. Jadi di sini ada keserasian yang itulah agama Hindu. Pesan simbolik ya, Iya. ya pesan simbolik dari semua itu. Jadi umat Hindu ketika melaksanakan yatnya harus memperhatikan aspek simetris. Ya. Kira-kira aspek keseimbangan ya, bahwa ketika kita memutuskan melaksanakan upacara besar dengan aturan besar, maka badan juga akan membawa konsekuensi bahwa di badan juga harus besar dan di kaki juga besar. Atau sebaliknya, ketika kita memutuskan melaksanakan yatnya atau upacara di kepala kecil, sederhana, maka di badan juga sederhana dan di kaki sederhana. Nih. Benar nggak? Nih, Oh. betul. Baik para pemirsa, saya kira kita telah mendapatkan makna penting dari Banten Ayaban. Ayaban adalah persembahan makanan ya yang dipersembahkan. Variatifnya menyesuaikan dengan kemampuan. Tentu yang penting adalah bahwa persembahan kita equal, ya seimbang antara kepala, badan, dan kaki. Saya kira ini pesan penting dari pembahasan kita mengenai Banten Ayaban. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.